welcome to my mini vlog edisi Learning Journal Teknik Produksi Film part 7 kalau nggak salah. Jadi di Learning Journal Teknik Produksi Film kali ini ada dari kelompok 5, yaitu tentang format penulisan film. Jadi daripada berlama-lama, langsung aja kita ke materinya. Jadi format penulisan dalam proses pembuatan film ini adalah sebuah panduan gitu yang mengatur bagaimana cerita, plot, dan adegan film itu dapat diterima gitu dan dipahami oleh penonton. Format penulisan film ini tuh menggunakan format yang berbeda gitu dari film yang lainnya gitu. Tapi tergantung pada tipe film yang akan dibuat. Format penulisan ini tuh dalam proses pembuatan film mengacu pada aturan dan struktur yang digunakan dalam menulis naskah ataupun skenario. Ada beberapa elemen yang terdapat dalam format penulisan film. Yang pertama itu adalah skenario. Nah, skenario film ini seperti yang aku jelaskan tadi di awal. Nah, ini tuh bagian dari film yang menjelaskan cerita, plot, dan adegan yang akan terjadi gitu. Terus skenario ini terdiri dari judul scene. Judul scene ini adalah bagian yang menjelaskan lokasi dan situasi adegan yang akan terjadi. Terus yang kedua itu ada nama pemeran. Nah, nama pemeran ini adalah bagian yang menjelaskan nama-nama pemeran yang bermain dalam adegan tersebut gitu. Terus yang ketiga itu ada deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan adegan yang akan terjadi termasuk dialog yang akan diterima. Jadi intinya format film itu adalah komponen gitu yang penting dalam proses pembuatan film. Nah, dengan format penulisan yang baik, film itu dapat memiliki nilai seni menarik dan memiliki efek yang diinginkan gitu. Terus selanjutnya ada logika bahasa dalam pembuatan film. Logika bahasa dalam film ini merujuk pada cara penyampaian cerita, dialog, dan pesan-pesan yang ada di dalam film ini yang harus masuk akal gitu dan konsisten sesuai dengan konteks cerita yang dibangun. Nah, ini tuh melibatkan penggunaan kata-kata, ekspresi, dan aksi yang logis dan konsisten dengan karakter dan situasi yang ditampilkan. Nah, logika bahasa dalam proses pembuatan film ini adalah proses yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memiliki nilai sendiri untuk mengubah cerita, plot, dan adegan film menjadi karya yang efektif dan menarik gitu. Logika bahasa dalam film ini mencakup semua aspek dari pengatur dialog dan sinematik film. Terus selanjutnya ada rasionalisasi data. Rasionalisasi data ini dalam pembuatan film merujuk pada proses pengolahan dan penganalisis data yang diperlukan gitu untuk menentukan isi, tingkat kesadaran, dan kualitas film. Dalam proses pembuatan film, rasionalisasi data itu bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu sesuai dengan tujuan dan konsep film yang akan dibuat. Data ini tuh dapat berupa informasi yang diperoleh dari penelitian, studi kasus, atau analisis lapangan gitu. Nah, proses rasionalisasi data ini dalam pembuatan film dokumenter mencakup pertama itu pastinya ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ini melalui kajian pustaka, wawancara, dan observasi. Terus yang kedua itu ada pengelolaan data. Data yang dikumpulkan ini tuh digunakan untuk membuat cerita yang padat gitu, tetapi lengkap dan menarik bagi penonton gitu. Terus yang ketiga itu ada pembuatan treatment. Nah, treatment ini adalah dokumen yang menjelaskan cerita gitu, tema dan tingkatan film. Terus yang keempat itu ada pembuatan film. Film dokumenter ini tuh mementingkan data riset dan pengembangannya gitu, sehingga data itu masih bisa berubah pada saat proses pembuatan film atau pengambilan gambar. Selanjutnya ada wawancara dalam film. Wawancara dalam film ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses pembuatan film. Nah, wawancara ini adalah sebuah proses pengumpulan informasi gitu dari sumber yang beragam gitu, termasuk dari sumber primer seperti penggunaan sutradara, penulis, dan aktor, dan sumber sekunder seperti penelitian, studi kasus, dan analisis lapangan. Terus wawancara dalam proses pembuatan film dokumenter ini mencakup yang pertama itu pasti adanya kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber. Terus yang kedua itu ada observasi, di mana ini adalah proses pengumpulan data dari
langsung gitu melihat dan mengenal sebuah fenomena gitu. Terus yang ketiga itu riset. Riset ini adalah proses pengumpulan data dari kajian yang dilakukan oleh sutradara dan penulis dalam mengembangkan ide cerita tersebut. Terus selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka dalam proses pembuatan film itu merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi yang diperlukan untuk mendukung tahap produksi film. Dalam proses pembuatan film, studi pustaka ini tuh bertujuan untuk membantu sutradara atau penulis dalam mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan cerita, membangun cerita, karakter, dan konsep film. Studi pustaka dalam proses pembuatan film dokumenter ini tuh mencakup kajian pustaka, terus juga yang kedua itu ada wawancara, terus juga ada riset. Terus yang terakhir itu ada data visual. Nah, data visual dalam film ini tuh dapat berupa gambar, grafik, atau animasi yang digunakan untuk menggambarkan data atau informasi yang penting dalam film. Data visual dalam film dokumenter ini tuh mencakup pertama itu grafik dan chart. Nah, grafik ini tuh digunakan untuk menunjukkan data numerik yang relevan gitu dengan tema film, seperti data demografi, statistik, atau data ekonomi. Terus yang kedua itu ada diagram. Diagram ini tuh digunakan untuk menunjukkan data yang berhubungan dengan tema film, seperti diagram alir, diagram proses, atau diagram sistem. Terus yang ketiga itu ada video. Video ini tuh digunakan untuk menunjukkan data dalam bentuk video seperti video dokumentasi, video tutorial, atau video laporan. Jadi kayaknya itu aja ya buat learning journal di minggu ini sebelum lebaran. Ini adalah learning journal terakhir sebelum kita lebaran. Jadi minal aizin wal faizin buat kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari aku. Jadi sampai bertemu setelah lebaran. Bye.